Mulia. Siapa? Furkan, saya mulia. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Furkan Jurdi ya? Iya yang mulia. Silakan. Yang kami hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, karena ini sawalan yang mulia, masih bulan Sawal, jadi kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'anallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, maaf lahir dan batin. Tadi mestinya saya menyampaikan itu tapi lupa ya. Ya yang mulia. Ya. Silakan. Kami telah melakukan perbaikan yang mulia. Semoga terpenuhi saran-saran yang mulia pada waktu sidang pertama itu. Di bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi kami tambah 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Itu yang kami tambahkan kemarin yang mulia. Kemudian terkait legal standing yang mulia. Legal standing para pemohon perubahannya hanya sedikit, kecuali yang ingin saya jelaskan sedikit yang mulia tentang pemuda madani ini yang mulia. Pemuda madani ini sebenarnya adalah komunitas yang didirikan pada tanggal 3 April 2017 oleh teman-teman aktivis dan pemuda yang mulia. Pada tahun 2021, karena sudah terbentuk di beberapa daerah, di beberapa provinsi dan daerah kabupaten kota, kami sudah terbentuk. Jadi kami pada waktu itu memohonkan badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM, tapi nama pemuda madaninya tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. Kemudian pada saat kami mengajukan laporan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kami juga pernah ditanya tentang badan hukum itu, dan kami mengajukan nama yang kedua kalinya tapi juga tidak terpenuhi. Pada waktu sebelum sidang ini dimulai pada Januari kemarin yang mulia, perubahan nama ketiga yang kami ajukan itu adalah Perhimpunan Pemuda Madani. Tapi setelah kami memasuki perbaikan permohonan, ternyata permohonan nama juga ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kami nggak tahu kenapa ditolak, sudah 3 kali ditolak, dan kami mohonkan lagi yang terakhir. Kami tidak patah semangat untuk terus memohonkannya. Maka dengan demikian yang mulia, kami bergantung pada kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentang pemuda madani ini. Jadi belum ada pengesahan dari kementerian ya? Iya yang mulia. Oke. Iya yang mulia. Kemudian terkait pokok-pokok permohonan yang mulia, dalam pokok permohonan itu telah kami tambahkan pendahuluan. Pendahuluan itu sekaligus perbandingan dengan kejaksaan-kejaksaan di beberapa negara yang coba kami masukkan di dalam pendahuluan itu yang mulia, sehingga agak menjadi lebih tebal dari permohonan yang sebelumnya. Kemudian pada pengujian, ketentuan pengujian pasal 8 ayat 5 yang mulia tentang pokok-pokok permohonan, dalam halaman 29 itu kami tambahkan di angka B1 yang mulia, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 5, setiap jaksa yang diduga bermasalah secara hukum menggunakan institusi kejaksaan sebagai alat pelindung diri dari proses hukum. Hal itulah yang dinyatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar merespon laporan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Febri Diansah pada Rabu 12 Maret. Diansah ya, Adriansah. Kalau Febri Diansah lain lagi. Iya, ya, jangan salah-salah itu. Sama-sama Febri juga. 12 Maret 2025. Ya. Dalam pernyataannya, bagi kami satu orang insan jaksa adiaksa yang diperlakukan tidak adil itu sama dengan seluruh institusi. Pernyataan Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung demikian memperlihatkan sikap arogansi kelembagaan yang membahayakan penegakan hukum dan penegakan supremasi hukum kepada setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum in casu jaksa sebagai individu.
Kemudian langsung lanjut ke yang kedua halaman 36 yang mulia. Oke. Pengujian pasal 11A ayat 1 dan 2 yang mulia. Tentang jaksa dapat ditugaskan untuk mengisi jabatan. Bahwa dalam halaman 38 kami menambahkan di huruf D itu, huruf D1, bahwa kalau sekiranya jaksa dapat menduduki jabatan lain dengan rangkap jabatan, maka pelanggaran konstitusional akan terjadi. Sebab jaksa sebagai pengacara negara, jaksa dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan atas nama negara, atas nama pemerintah, BUMN, BUMD, bahkan perorangan selain hukum pidana. Karena itu jaksa tersebut disebut sebagai jaksa pengacara negara. Kemudian nomor D2 yang mulia, bahwa apabila jaksa dapat penugasan untuk mengisi setiap jabatan di luar institusi kejaksaan berpotensi akan merusak integritas jaksa sebagai penegak hukum. Dalam kode etik jaksa, integritas itu mencakup larangan yang wajib dipatuhi oleh jaksa dalam menjalankan tugas profesinya. Kalau sekiranya, langsung ke paragraf kedua yang mulia. Halaman berapa? Ya. Halaman? Tetap halaman 39 yang mulia. Oke. Ya. Kalau sekiranya ada persoalan hukum di lembaga yang di mana lembaga itu diisi oleh jaksa menurut ketentuan pasal 11A ayat 1 dan 2 yang memberikan ruang bagi jaksa untuk mengisi jabatan di luar dari lembaga kejaksaan, lalu dikaitkan dengan pasal 8 ayat 5 yang memberikan impunitas kepada jaksa sebagai diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, maka akan menjadi masalah serius dalam penegakan hukum. Hal ini akan menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang cukup serius, sehingga menurut hemat para pemohon tidak ada alasan konstitusional apapun untuk memberi kewenangan jaksa untuk mengisi jabatan di luar institusi kejaksaan, bahkan jabatan rangkap seperti yang diatur dalam ketentuan yang diuji oleh para pemohon. Boleh menambahkan yang mulia? Enggak ada tambahan lagi ini? Enggak ada. Ya, sudah selesai. Ya, yang mulia. Apa lagi? Kemudian yang angka 3 yang mulia, yang pengujian pasal 30B. Pengujian pasal 30B. Halaman 41 ya. Ya, yang mulia. Kemudian kami lewati aja yang itu, yang langsung ke pasal 35 ayat 1 yang huruf E dan G yang mulia, tentang Jaksa Agung, tugas dan kewenangan Jaksa Agung. Oke. Sebagaimana yang ditanyakan oleh yang mulia kemarin tentang apa yang dimaksud teknis hukum itu, kami sudah tambahkan sedikit. Tidak perlu disini. Sudah ditambahkan. Ya, kemudian langsung ke halaman 40 yang mulia. Oke. 48. Iya. Bahwa selain istilah di atas, istilah teknis hukum dalam kaitannya dengan kewenangan Jaksa Agung dalam memberikan pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung sangat rancu. Di satu sisi, Jaksa Agung adalah pemimpin tertinggi kejaksaan yang memiliki teknis hukum sendiri dalam menangani perkara hukum. Dalam bidang penuntutan yang menjadi kewenangan jaksa, teknis penuntutan telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. Bahwa selain tersebut di atas, teknis hukum dapat pula berupa bimbingan teknis atau dapat pula berupa tata cara penanganan hukum. Kalau teknis hukum diartikan seperti ini, maka secara langsung berarti Mahkamah Agung dalam penanganan perkara tertentu yang masuk kategori yang diberikan teknis hukum oleh Jaksa Agung, dalam arti Hakim Agung dibimbing dan diarahkan dalam menangani perkara dalam bidang pidana, perdata, tun, dan bidang militer. Bahwa kalau sekiranya pemberian kewenangan kepada Jaksa Agung untuk memberi pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara tingkat kasasi semua badan peradilan ditafsirkan sebagai bentuk terselubung dari intervensi diam-diam, maka tindakan itu dapat dianggap sebagai legalisasi tindakan melawan hukum atau contempt of court secara diam-diam. Sebab pemberian pertimbangan teknis hukum yang dimaksud dapat diduga merupakan kewenangan terselubung bagi Jaksa Agung untuk membuat kekacauan bagi Mahkamah Agung dalam memutus perkara. Kemudian yang mulia halaman 50
3.1 bahwa meskipun jaksa dianggap sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bukan berarti jaksa dianggap sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan kehakiman itu diatur secara limitatif dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sehingga pemberian kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan teknis akan merusak keagungan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Terkait dengan pengujian pasal 35 ayat 1 yang mulia, Ya. kami tambahkan beberapa 4.1, 4.2, kemudian kami baca 4.2 di halaman 54 yang mulia. Oke. Perluasan kewenangan jaksa dalam bidang penyidikan menurut hemat para pemohon bukan sebagai pengendali perkara dominus litis, tetapi hanya sebagai penyeimbang sebagaimana idealnya jaksa menerima dan memeriksa penyidikan dan melakukan pemeriksaan penuntutan untuk memastikan berkas penyidikan lengkap atau tidak lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 KUHP, di mana jaksa dapat mengembalikan berkas penyidikan yang dinyatakan belum lengkap. Dengan kewenangan inilah jaksa sudah mengontrol penyelidikan oleh polisi. Prinsip inilah yang terintegrasi yang kita kenal sebagai sistem peradilan pidana, criminal justice system, dengan polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, pengadilan pemutus dan menjatuhkan hukuman, dan lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana hukuman. 4.3 Oleh karena itu tidak berlebihan para pemohon menganggap penumpukan kewenangan Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan dan penuntutan intelijen penegak hukum dalam tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer memberikan nuansa lembaga despotik seperti yang oleh Newman Baker dan Earl DeLong ketika mengkritik perluasan kewenangan jaksa yang begitu besar dengan mengatakan pemerintahan kita adalah pemerintahan manusia, bukan pemerintahan hukum. Mana yang diperbaiki lagi? Di petitum yang mulia. Petitum, oke, langsung petitum. Petitum kami rubah yang mulia. Petitum yang mulia berdasarkan. Ini petitum Anda ini C ya, tapi ada angka 11, 12 itu. Itu ya mohon di reinforce itu yang mulia, kasih 1 yang kami maksud. Ya. Ya 1. 1, 2, Kemudian 3, 4 begitu ya. Kalau boleh yang mulia boleh dirubah sedikit di petitum untuk sekarang bisa yang mulia. Ada sedikit frasa yang mau dirubah di angka 7. Ya, coba dulu. Mulai dari awal dulu. Iya yang mulia. Petitum yang mulia 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan pasal ini yang satu-satu di depannya dihapus ya. Iya yang mulia. 1, 2, 3, 4. Oke. Iya. Kan ini kan tidak prinsip ini. Iya yang mulia. 5, 6, 7 terus. Iya. 2, menyatakan pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2, menyatakan frasa jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan A di luar instansi kejaksaan dan E pada penugasan lainnya pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan di lembaga, komisi atau badan yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, sehingga bunyi pasal 11 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan pada lembaga, komisi atau badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Menyatakan pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 multitafsir dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Menyatakan pasal 30B ayat huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Menyatakan pasal 35 ayat 1 huruf E Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yang ketujuh, ini yang kami ingin rubah frasanya, yang mulia. Pasal 35 menyatakan pasal 35 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau menyatakan frasa kepada mereka yang tunduk kepada peradilan umum dan peradilan militer dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kepada mereka yang tunduk pada peradilan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara, sehingga bunyi pasal perekonomian negara ini yang kami Yang mana yang diperbaiki itu? Kejahatan ekonominya itu yang dihapus, Itu yang diganti mulia, dengan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara. Pelan-pelan. Iya. Jadi sampai tindak pidana korupsi, oke ya? Iya, dan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara. Oke, sebentar. Iya. Itu kejahatan ekonomi diganti dengan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara. Tindak pidana, sebentar, yang merugikan perekonomian negara. Oke, ini boleh tidaknya nanti diputus oleh RPH ya. Siap, yang mulia. Oke, silakan. Ya. Sehingga bunyi pasal menyatakan pasal 35 ayat 1 huruf G tersebut Undang-Undang tentang Kejaksaan mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan dan penuntutan pada peradilan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara. Kejahatan ekonomi ini diganti lagi. Iya, Pak. Iya, yang mulia. Oke. Sesuai. Terus kemudian yang 8 memerintahkan penguatan putusan ini pada Berita Negara Republik Indonesia, atau apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et eque et bono. Cukup ya? Cukup, yang mulia. Terima kasih banyak. Teman saudara yang satu lagi itu sudah